tahu itu apakah? Waktu cek Indonesia ambil foto, kayak ini. Agree or disagree, Indonesian women make the best wives. Dan sebenarnya bikin aku salut sama cewek-cewek di Indonesia. Meskipun hijabnya udah lengkap, dulu menantu Indonesianya ini tidak dia terima. Dia nggak respect, dia nggak menghargai menantunya ini karena wanita Indonesia di mata dunia terkenal dengan keramahannya. Hal ini menarik perhatian para turis asing, bahkan kepincut untuk menikahinya. Selain ramah, wanita Indonesia juga dikenal rendah hati, pengertian, dan sayang pada keluarga. Dan beginilah kesan beberapa turis asing tentang sifat wanita Indonesia, baik sebagai individu maupun ketika menjadi seorang istri. Budaya Indonesia yang paling menjijikan. Kalian tahu itu apakah? Waktu cek Indonesia ambil foto, kayak ini. Kenapa kayak gitu? Aku pernah main Tinder, Bumble di Korea, Jepang, Cina, Thailand, Vietnam, dimanapun. Tapi cuma di Indonesia, cewek-ceweknya ambil foto. Kayak ini. Alasannya apa? Agree or disagree, Indonesian women make the best wives. Now, let me explain my point of view. Hear me out. Now, I was a Muslim for 10 years by myself back in Canada. And I didn't really do the things that I knew that I was supposed to do, like fasting, charity giving. And it wasn't until I got married to an Indonesian woman when my whole motivation changed, because I showed up one day and my wife is getting things ready and she's like, hey, we're going to be fasting in 2 days and let's get our meal ready. And my thought was like, we're really going to do this. This is for real, you know? And I was so happy. And then she'd send me little text messages, you know, just after payday going, okay, how much is charity this month? And what I realized afterwards was her gift to me was her expectation. Her expectation that I would just do the things that the Quran tells me to do, and the same things that I wasn't doing before. So before I got married to her, I was all talk and no action. I would say, it's charity. Yeah, I've got to get to do that one. And oh yeah, fasting. It's important. But the difference was her expectation. The difference was between me just talking about it and me doing it. And that's one reason why I think Indonesian women make the best wives. What do you think? The dangerous side of Indonesian wife. Indonesian wife woke up earlier and slept late more than her family, just to prepare best for her family. She still does her duty as wife though she's sick. She keeps smiling and stays strong though she just had birth pain. She's mothering her children so good and also great companion to her couple. She's very humble and respect her couple. Her need is only to be loved and to be respect, to be loyal and responsible to her. Bersyukur punya mantu orang Indonesia. Jadi gue punya pasien orang Jerman, kamarnya VIP. Kalau di sini kita bilangnya privat pasien. Karena gue udah ngurusin bapak ini 1 minggu, udah sering lah kita cerita kayak sambil ngurusin dia tuh dia nanya, oh ya sih, kamu dari mana? Gue bilang gue orang Indonesia. Terus dia kayak sumringah jawab, saya punya menantu orang Indonesia katanya. Jadi dia punya 3 anak, 1 anaknya menikah dengan orang Indonesia. Dulu menantu Indonesianya ini tidak dia terima. Dia nggak respect, dia nggak menghargai menantunya ini karena di keluarganya dia memiliki standar gitulah. Biasa orang konglomerat tuh kadang ada yang nggak sembarangan mau terima menantu gitu. Dia ngeliatin kelas sosialnya, kerjaannya, dan lain-lain. Sampai akhirnya bapak ini paham kenapa anaknya memilih menikahi perempuan ini, orang Indonesia ini. Jadi waktu istri bapak ini sakit, yang ngurusin, yang ngejengukin, yang bawain semua kebutuhan istrinya ini cuman menantu Indonesianya. Dan pada saat bapak ini sakit, yang 3 kali dalam 1 minggu itu ya 3 kali menantunya pulang kerja jengukin bapak ini, bawain barang-barang yang bapak ini butuhkan. Hari ini tadi gue pulang kerja, gue shift siang, pulangnya jam 9 malam. Jadi mbak ini pulang kerja tuh, dia bilang saya pulang kerja terus jengukin bapaknya. Gue sempat cerita juga sama mbak ini,
gue ngeliat gimana Mbak itu memperlakukan mertuanya kayak orang tuanya sendiri. Di sini gue sadar kayak ini ya gunanya attitude yang diajarkan orang tua kita di Indonesia. Bagaimana cara kita menghargai orang tua, bagaimana kita beradaptasi dengan keluarga baru, beretika, sopan santun, semuanya diajarin waktu kita di Indonesia. Gue kayak, karena lo tahu bapak ini cerita anak menantunya yang dari dua menantunya ini tuh selalu alasan kerja. Terus katanya bapak masih bisa berdiri kok, cuman operasi kaki doang, nggak perlu dijengukin. Nanti kalau di rumah kita ketemu. Kayak mereka tuh lebih hidup masing-masing gitu. Nah sedangkan menantu Indonesianya ini tuh kayak lebih memperhatikan mertuanya. Terus bagaimana menantunya ini mengurus suami dan anak-anaknya. Kayak disitulah bapak itu paham kenapa suaminya lebih memilih orang Indonesia sebagai istrinya. Gue kayak gue sebagai orang Indonesia tuh juga bangga ngelihat mbak ini tadi. Salah satu culture shock aku di Indonesia dan sebenarnya bikin aku salut sama cewek-cewek di Indonesia. Meskipun hijabnya udah lengkap, sah, tapi tetap mau pakai mukena di atas hijabnya untuk sholat. Jadi mereka bawa mukena kemana-mana atau ke masjid gitu, mereka tetap mau pakai mukena. Kalau aku sendiri, ya udah hijabnya sah, lengkap, menutupi, ya udah langsung sholat dengan itu aja, nggak usah pakai mukena. Tapi kalau mereka tetap pakai mukena, awalnya aku merasa aneh, kenapa seperti itu? Tapi ketika aku tanya teman, itu yang bikin aku salut. Dia bilang, aku takut tanganku di sini nampak atau kakiku nampak, jadi lebih aman pakai mukena. Ya dalam hatiku, wah mereka jaga banget ya untuk sholat gitu, untuk ya lengkap gitu. Mereka mau sholatnya sah banget gitu. Jadi salut sih, salut, mantap. Jangan cuma cari cewek di Indonesia. Aku nggak cari cewek di Indonesia. Iya makanya belajar yang bener. Cewek urusan belakangan. Udah sukses, cewek manapun bisa digayet. Jadi aku nggak harus punya cewek di sini ya? Ya iya, cuman berteman aja. Berteman aja. Berteman aja. Mau bukan cari cewek, cari pelajaran. Ya kalau udah ada uang, cewek yang udah. Iya makanya. Kalau udah sukses, banyak uang, cewek yang gimana pun bisa didapat karena banyak uang. Ya. Itu kita jadi orang sukses kan enak. Enak banget. Iya. Cewek sekarang nggak ada uang, nggak ada kuota. Coba kena sebulan dua bulan nggak punya kuota, minta kuota dong, isiin kuota dong, kan gitu ya? Ya. Bener nggak? Benar. Ngajak makan, ngajak jalan, minta kuota, minta HP, ribet. Berteman nggak apa-apa, sama orang gimana aja. Orang kaya, orang miskin, orang sederhana, ya kita mau berteman, nggak apa-apa.